Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Honorable Mr. Adang as a lecturer in customer behavior course and beloved my friend. Before let me introduce myself. My name is Arianto. I am student of Majum Program 2020. I am participating in student exchange at Jambi University and I am from Muhammadiyah University of Jember. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk penilaian ujian akhir semester tentang bagaimana perilaku konsumen ini digunakan untuk memenangkan persaingan dan apa saja faktor-faktornya. Perkembangan teknologi internet yang sudah sangat canggih telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku konsumen. Perubahan yang terjadi mengenai cara konsumen memperoleh informasi. Selain itu juga munculnya kebutuhan konsumen untuk mengambil keputusan dengan cara yang cepat tanpa terikat ruang dan waktu. Adanya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di dunia maya juga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku konsumen dalam keputusannya untuk membeli dan mengonsumsi produk sebagai seorang produsen dan pemasar. Belajar memahami perilaku konsumen sangat penting dan juga bermanfaat dalam persaingan yang semakin intensif serta tuntunan konsumen yang semakin beragam. Pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi sebuah keharusan. Siapa yang lebih mampu memahami keinginan konsumen dan menerjemahkan keinginan tersebut dalam wujud produk atau jasa yang unggul, dialah yang akan memenangkan persaingan. Adapun beberapa strategi yang perlu kita terapkan untuk memenangkan persaingan. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan, growth strategy. Berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. Jika tidak, pelanggan akan lari ke produk kompetitor yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Tidak hanya pada perusahaan besar, UMKM juga dapat mengadopsi strategi bisnis pertumbuhan ini. Terkadang sebuah perusahaan dapat menemukan market baru untuk produk mereka secara tidak sengaja. Sebagai contoh, sebuah perusahaan sabun colek melawan market research dan hasilnya menunjukkan produk mereka paling digemari oleh para pemburu pabrik. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu berfokus pada menjual produk mereka pada retail besar, tetapi bisa berfokus untuk menjualnya di warung-warung atau retail kecil sekitar pabrik atau kawasan industri. Yang kedua adalah strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM. Melalui strategi bisnis jenis ini, perusahaan dapat mengenali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dan jasa kompetitor. Nilai pembeda dalam strategi ini tidak harus selalu menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengapitalisasikannya. Diferensiasi produk dapat lahir dari berbagai manapun melakukan bisnis model dan bagaimana membuat produk atau menerapkan pendekatan pada layanan. Dan semua itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan jika riset mendalam dilakukan secara cermat dan lebih strategis. Yang ketiga adalah strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibanding kompetitor. Terutama ketika ada fase awal pengenalan produk. Para pelaku UMKM dapat menggunakan strategi ini dan menjadikan motor akselerasi pembalik modal produksi dan iklan yang mungkin telah dilakukan jika sukses diimplementasikan. Namun jangan lupa memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki sesuatu yang spesial pada produk atau layanan Anda ketika Anda tawarkan. Melakukan strategi ini jika Anda berada di lingkungan pasar yang tidak banyak permainannya atau bahkan hanya Anda yang di sana, maka strategi ini bisa menjadi strategi yang efektif karena pelanggan hanya akan melihat brand Anda saja. Yang keempat adalah strategi konten. Di era digital yang semakin canggih ini, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Ketika bisnis Anda menggunakan strategi bisnis yang jelas melalui konteks, maka konten Anda bekerja dengan efisien. Hal ini karena konten yang dikembangkan akan menjadi lebih spesifik. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pengembangan konten blog, email marketing, dan aktivitas media sosial yang relevan bagi bisnis Anda. Salah satu aspek yang terpenting dari strategi ini adalah jangan banyak memproduksi dan mendistribusikan konten, namun Anda juga harus responsif
terhadap setiap interaksi yang terjadi dari setiap konten tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tidak seluruhnya mampu dikendalikan oleh perusahaan, karena ada perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar dari manusia atau eksternal, dan ada faktor yang ada di dalam diri manusia atau internal. Berikut ini uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan faktor penentu dari keinginan konsumen terhadap berdasarkan kumpulan nilai dan preferensi yang ada di sekitar masyarakat. Untuk membentuk segmentasi pasar, maka perusahaan perlu merancang sebuah produk yang disesuaikan dengan mereka. Yang kedua adalah faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dan sering berinteraksi dengan konsumen, seperti kelompok acuan keluarga serta peran dan status sosial. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan pembeli untuk mengonsumsi sebuah produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi si konsumen. Karakteristik tersebut meliputi usia, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Oleh karenanya, sebuah perusahaan harus menentukan mau diarahkan kemana produk yang dihasilkan tersebut. Mau diarahkan kemana jasa yang dihasilkan tersebut, apakah untuk kalangan usia anak-anak, usia produktif, atau usia lanjutan sebagai pasar sasaran mereka. That's all my presentation. I am Arianto, student of Majem Program 2020. Thank you for attention. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.